Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan baik, Bu. Puji Tuhan. Gimana pagi ini, masih semangat kan? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Tolong ruangan ini dibersihkan dulu ya. Kalian harus ingat, kalau ibu yang masuk kelas, ruangan selalu dibersihkan ya. Tolong ambilkan sampah dulu. Pungut sampah yang ada di bawah mejanya kalian. Ya, Bu. Serta mejanya kalian itu harus dirapikan dulu. Dan juga bajunya kalian itu dirapikan. Baik, Bu. Biar selama menjalani pelajaran hari ini kita tetap dalam keadaan Bersih. oke, pintar. Sudah, Bu, sudah angkat semua sampah. Baik. Alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran hari ini sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah memberi kita rahmat kesehatan. Oleh karena itu, sebelum mulai pelajaran hari ini kita diawali dengan doa dulu. Tolong salah satunya angkat doa dulu. Ya, Bu. Berdoa mulai. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Rosita hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Imelda hadir. Hadir, Bu. Cynthia hadir. Hadir, Bu. Jessica hadir. Hadir, Bu. Alif hadir. Hadir, Bu. Reli. Tidak hadir, Bu. Apa ya? Iya, Bu. Fania. Sakit, Bu. Hadir, Bu. Omi. Tidak hadir, Bu. Alfa juga. Ya. Fatma. Hadir, Bu. Atian. Hadir. Hadir, Bu. Anak-anak, lain kali kalau misalkan kalian tidak hadir atau kalian sakit, tolong kasih informasi ketua kelas ya, kasih surat keterangan sakit atau izin, jangan lupa ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, ibu mau tanya dulu kepada kalian semua, apakah kalian masih ingat tidak materi yang kita jelaskan minggu lalu? Masih, Bu. Masih. Kira-kira materi yang kalian ingat itu tentang apa? Ragam gejala sosial yang ada di masyarakat, Bu. Oke, contoh salah satunya seperti apa? Kemiskinan, kenakalan remaja. Oke, jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Imelda. Nah, gitu ya anak-anak. Kalian itu harus selalu rajin membaca dan sering belajar. Nah, kalau kalian tidak belajar, tidak mungkin kalian mengerti apa saja gejala yang ada di masyarakat. Kalian itu tetap rajin belajar. Nah, kira-kira ada yang sudah membaca materi yang kita pelajari hari ini? Belum, Bu. Belum ya? Materi yang kita pelajari hari ini itu tentang memahami berbagai metode sosial yang ada di Masyarakat. Oke anak-anak, nah materi kita hari ini memahami metode penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali gejala sosial yang ada di masyarakat. Salah satunya itu hakikat penelitian sosial. Mungkin anak-anak tahu dan mengerti apa saja yang meliputi metode hakikat penelitian sosial. Ya, Bu. Coba jelaskan. Penalaran. Oke, yang
kedua, penelitian sosial. oke. Yang ketiga, Karakteristik penelitian sosial. yang keempat, Jenis-jenis penelitian. terus Menentukan masalah sosial yang layak diteliti. itu saja. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu tadi. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Iya, Bu. Silakan. Bu, kira-kira tujuan kita belajar materi ini itu untuk apa, Bu? Nah, tujuan materi kita hari ini, Ibu berharap supaya kalian mampu mengenali dan memahami berbagai metode yang sederhana dalam masyarakat. Oke, Nana, jadi penalaran yang dimaksudkan di sini yaitu keingintahuan manusia tentang gejala sosial yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yang mendorong dan mencari jawaban apa dan bagaimana, kemudian apa saja yang terjadi dalam gejala sosial tersebut. Baik, Bu. Nah, menurut filsuf Charles yang mengatakan ada berbagai macam cara metode. Yang pertama itu metode keteguhan. Jadi, metode keteguhan itu metode yang menganggap sesuatu itu dikatakan benar atau yang dianggapnya sesuai dengan keyakinan atas kebenarannya itu. Nah, contoh itu manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, bukan hasil evolusi dari hasil wujud kera. Baik, Bu. Oke, yang kedua itu metode otoritas. Jadi, metode otoritas adalah metode yang menganggap sesuatu itu dianggap benar dan sumbernya juga memiliki otoritas untuk menyatukan bahwa itu benar. Nah, contohnya itu seperti pernyataan dari presiden atau bupati maupun kepala desa. Nah, yang kedua itu, yang ketiga metode tradisi. Baik, Bu. Metode tradisi itu metode yang menganggap sesuatu itu dikatakan benar dan telah berlaku secara turun-temurun. Lain halnya dengan metode metafisik. Kalau metode metafisik itu metode yang menganggap suatu pengetahuan dikatakan benar dan diperoleh secara metafisik. Terus yang kedua itu penelitian sosial. Penelitian sosial itu yang berfokus pada masyarakat dan segenap aspek dalam kehidupan. Adapun yang dimaksud dari penelitian sosial yaitu proses kegiatan yang mengungkapkan secara logis, metodologis, dan gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan sosial untuk kebenaran sehingga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan pengetahuan sosial. Baik, Bu. Maka penelitian sosial memiliki karakteristik kegiatan yang dilakukan menurut kaidah ilmiah, terencana dan sistematis, serta bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan serta
memperluas dan menggali lebih dalam kajian suatu ilmu pengetahuan. Anak-anak, sampai di sini ada yang sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Mungkin penjelasannya Ibu terlalu cepat ya Nana. Pas, Kalau Bu. misalkan terlalu cepat harus dikomplain ya, karena harus dimaklumi Ibu lagi nggak enak badan, lagi pilek ya. Baik, yang ketiga tuh karakteristik penelitian sosial. Nah, karakteristik penelitian sosial ini menurut Made Wirata, penelitian sosial memiliki sejumlah karakteristik. Yang pertama itu objek penelitian, yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga penelitian sosial. Objek penelitian adalah masyarakat dan berbagai gejala sosial serta kenyataan sosial. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan alam yang mempunyai metode berdasarkan hasil percobaan atas penembusan fakta-fakta ilmiah. Dan yang terakhir itu penelitian sosial sebagai kegiatan ilmiah berusaha mengembangkan pengetahuan dari sumber-sumber primer untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, dalil, teori maupun generalisasi yang berlaku secara umum mengenai gejala sosial dan kenyataan sosial yang teliti. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Baik, yang berikutnya jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama itu berdasarkan manfaat penelitian, dan yang kedua itu berdasarkan tujuan penelitian. Nah, kalau berdasarkan manfaat penelitian itu, yang pertama itu penelitian murni, yang kedua penelitian terapan. Penelitian murni adalah penelitian bertujuan untuk pengembangan keilmuan dan berupaya menjelaskan pengetahuan yang sangat mendasar mengenai dunia sosial. Sedangkan yang kedua itu penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang mencoba untuk menyelesaikan masalah tertentu secara spesifik, dan hasil dapat berlangsung digunakan sebagai dasar usulan langkah penanganan masalah atau solusi. Dan yang poin kedua tadi mengenai berdasarkan tujuan penelitian. Nah, berdasarkan tujuan penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penelitian eksploratif, dan yang kedua penelitian deskriptif, dan yang ketiga penelitian eksplanatif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengenali suatu gejala atau relatif masih baru. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengenai suatu gejala ataupun fenomena. Dan lain halnya dengan penelitian eksplanatif adalah penelitian yang dilakukan untuk dijelaskan mengapa suatu gejala atau fenomena itu bisa terjadi. Oke, yang berikutnya berdasarkan jenis dan kualitas data. Nah, di sini berdasarkan jenis dan kualitas data itu dibagikan menjadi 2. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, kira-kira berdasarkan jenis dan kualitas data itu dibagi menjadi berapa? 2, Bu. Sebutkan. Kuantitatif sama kualitatif, Bu. Coba jelaskan apa itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif itu, Bu, suatu penelitian yang datanya bisa diukur.
Oke. Sedangkan kualitatif itu suatu penelitian yang mengutamakan segi kualitas data. Nah, jawaban yang tepat sekali. Mari kita beri aplaus dulu. Nah, itu tadi pengertian dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi, contoh dari pendekatan kuantitatif itu besarnya penghasilan, frekuensi, perilaku, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari pendekatan kualitatif itu yang contohnya itu menerapkan teknik observasi. Baik, Bu. Nah, yang terakhir itu menentukan gejala sosial yang layak diteliti. Dalam menentukan masalah dan memilihkan topik dalam proses penelitian adalah tahap awal yang harus kita lakukan itu, atau tahap yang dilakukan oleh seorang peneliti itu sebelum memulai melakukan tekanan rentetan kegiatan penelitian selanjutnya. Akan tetapi tidak semua masalah yang diteliti adalah harus mencapai atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika masalah itu diteliti, maka hasil akan mempunyai arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan hidup masyarakat. Dan yang kedua itu kesimpulan hasil penelitian yang memiliki masa berlaku yang cukup lama. Dan yang ketiga itu masalah tersebut harus mempunyai daya tarik yang kuat baik bagi penelitian secara pribadi maupun masyarakat. Baik, Bu. Anak-anak sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Nah, yang terakhir itu beberapa hal yang penting dan tidak boleh dilupakan oleh peneliti sebelum memilih suatu masalah penelitian. Nah, yang harus dilakukan itu yang pertama, kemampuan peneliti dalam melakukan pemecahan masalah. Dan yang kedua itu kriteria peneliti atau ketertarikan peneliti terhadap masalah yang diteliti. Dan yang ketiga, ketersediaan waktu penelitian. Nah, yang keempat, kemampuan fisik saat melakukan penelitian. Nah, yang terakhir itu ketersediaan untuk membiayai penelitian. Nah, anak-anak sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian sudah paham, mungkin kalian bisa memberi kesimpulan dari apa yang Ibu jelaskan. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya, Ibu, proses kegiatan mengungkapkan secara logis, sistematis, dan metodologis gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan sosial agar dapat direkonstruksi untuk mengungkapkan kebenaran dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta ilmu pengetahuan. Dan seorang peneliti itu juga harus memiliki sikap yang khas dan kuat dalam penguasaan prosedur dan prinsip-prinsip dalam penelitian. Dan yang pastinya harus dapat memisahkan pendapat pribadi. Oke. Karena harus sesuai dengan fakta yang ada. Jawabannya tepat sekali. Terima kasih ya. Ya, Bu. Nah, kesimpulan dari pelajaran yang kita bahaskan hari ini itu, yang pertama mengenai memahami metode penelitian sosial yang sederhana untuk menggali gejala sosial di masyarakat. Yang pertama itu penalaran, yang kedua penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, dan jenis-jenis penelitian sosial, serta menentukan gejala sosial yang layak diteliti. Ya, Bu. Dan ada pun metode-metodenya. Yang pertama itu metode keteguhan, metode otoritas, metode tradisi, dan yang terakhir metode metafisik. Jadi anak-anak
materi kita hari ini sampai di sini dulu. Ibu ingin kalian itu membagi ke dalam 2 kelompok dan membuat, Ibu akan kasih tugas individu nanti. Nah, tugas kelompoknya itu untuk persiapan untuk diskusi minggu depan. Sedangkan kalau tugas individunya itu harus dikumpulkan minggu depan juga melalui ketua kelas. Oke, Nana? Ya, Bu. Apakah tugasnya ada yang keberatan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik ya. Nanti Ibu akan berikan tugasnya kepada ketua kelas ya. Oh iya, Ibu hampir lupa tadi. Untuk diskusinya minggu depan itu melalui via Zoom karena mengingatkan kondisi sekarang ini. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa. Agar apa yang Ibu jelaskan hari ini kalian dapat diingat dan selalu simpan dalam memori ingatan kalian. Silakan salah satunya angkat doa. Doa mulai. Marilah kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi. Ya, terima kasih, Bu. Ya.